Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami, tempat di mana kami berusaha menjadikan pendidikan menyenangkan dan menarik untuk anak-anak. Hari ini, kita akan membahas mengapa fabel merupakan cara yang luar biasa untuk mengajarkan pelajaran hidup yang penting kepada anak-anak. Fabel adalah cerita pendek yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Masing-masing mengandung pesan atau moral yang berharga. Cerita ini biasanya menampilkan hewan sebagai tokoh utama yang memiliki sifat-sifat seperti manusia, sehingga membantu anak-anak memahami konsep yang kompleks dengan cara yang mudah diingat dan relevan. Tapi, kenapa sebenarnya fabel begitu efektif sebagai alat pengajaran? Mari kita bahas 3 alasan utama mengapa fabel sangat baik untuk mengajarkan pelajaran hidup kepada anak-anak. Pertama, fabel menggunakan hewan untuk mengajarkan konsep yang kompleks. Hewan dalam fabel mewakili berbagai sifat dan karakter manusia. Dengan memberi hewan sifat-sifat seperti manusia, anak-anak bisa lebih mudah memahami dan mengaitkan diri mereka dengan cerita tersebut. Contohnya dalam fabel kura-kura dan kelinci. Si kura-kura yang lambat, tapi takun berhasil mengalahkan si kelinci yang cepat namun sombong. Cerita ini mengajarkan anak-anak pentingnya ketekunan dan tidak meremehkan orang lain. Kelinci menggambarkan orang yang berbakat namun sombong. Sementara kura-kura melambangkan orang yang mungkin tidak begitu menonjol, tetapi bisa sukses dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah. Kedua, fabel menyederhanakan dilema etika. Fabel sering menyajikan solusi yang jelas terhadap masalah moral yang rumit. Ini penting karena membantu anak-anak membedakan antara benar dan salah, serta melatih mereka dalam membuat keputusan yang etis. Sebagai contoh, dalam fabel Anak Gembala dan Serigala, seorang anak menggoda para penduduk desa dengan pura-pura berteriak meminta tolong karena serigala datang, padahal tidak. Saat serigala benar-benar datang, tidak ada yang mempercayainya lagi. Cerita ini mengajarkan pentingnya kejujuran dan bahwa kebohongan bisa menyebabkan orang kehilangan kepercayaan. Dari sini, anak-anak belajar bahwa bersikap jujur itu penting dalam membangun hubungan yang baik dan saling percaya. Ketiga, fabel meningkatkan pembelajaran sosial emosional. Karakter dalam fabel sering mengalami berbagai emosi, seperti marah, serakah, senang, dan puas. Melalui cerita-cerita ini, anak-anak bisa belajar mengenali dan mengelola emosi mereka dengan cara yang sehat. Selain itu, fabel juga sering menekankan pentingnya empati dan kasih sayang. Banyak cerita yang mengajak anak-anak untuk memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Contohnya dalam fabel Singa dan Tikus. Seekor tikus kecil meminta sang singa untuk melepaskannya. Singa yang awalnya meremehkan tikus itu, akhirnya menuruti permintaannya. Suatu hari, ketika sang singa terperangkap dalam jaring pemburu, si tikus datang dan menggigit tali jaring itu hingga sang singa bebas. Cerita ini mengajarkan anak-anak bahwa setiap makhluk, sekecil apapun, bisa membantu dan bahwa kebaikan akan kembali kepada kita. Kesimpulannya, fabel adalah alat yang luar biasa untuk mengajarkan pelajaran hidup yang penting kepada anak-anak. Kombinasi unik dari karakter hewan, penyederhanaan dilema moral, dan kedalaman emosional menjadikan fabel sebagai cara yang efektif untuk menjangkau anak-anak dan menyampaikan nilai-nilai yang bermakna. Dengan menggunakan fabel, orang tua dan guru dapat membantu anak-anak berkembang menjadi individu yang lebih etis, penuh kasih, dan cerdas secara emosional, siap menghadapi tantangan hidup dengan bijaksana dan dewasa. Kami harap kamu menikmati video ini dan mendapatkan wawasan baru. Jika kamu punya anak, murid, atau adik, kami sarankan untuk membacakan fabel-fabel ini kepada mereka. Saat membaca atau menceritakan fabel, luangkan waktu untuk berdiskusi tentang tindakan para tokoh dan pelajaran apa yang bisa kita ambil. Dengan cara ini, kamu membantu mereka tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter dan bermoral. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ke channel kami untuk konten pendidikan lainnya. Dan jika kamu punya ide atau saran untuk video berikutnya, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.